Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, saya doakan semoga kalian diberi panjang umur, rezeki yang melimpah. Yang belum ketemu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya ya. Yang belum punya momongan semoga lekas dikasih momongan. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, di kesempatan pagi hari ini secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi hari ini teman-teman melihat rekondisi dengan warna penuh full senyum masih ya. Karena kalau kita lihat Bitcoin kenaikannya lumayan nih 7,88% ya, hampir menyentuh di kepala 25 teman-teman. Karena tadi harga tertinggi dalam kurun waktu 24 jam terakhir ini di area 24.900-an teman-teman ya. Tentunya hal positif ini memicu dengan kenaikan altcoin lainnya teman-teman, dimana altcoin lainnya juga mengikuti pergerakan daripada Bitcoin itu sendiri teman-teman. Semuanya mengalami kenaikan. Wow ya, termasuk untuk Shiba Inu teman-teman ya. Untuk Shiba sendiri harga tertingginya berada di kepala 13.9 ya. Dan hari ini per video ini dibuat dia berada di area 13.6 teman-teman. Berarti ada penurunan sedikit, tapi untuk presentasi harian ini masih dalam kondisi plus, yaitu 3,65%. Walaupun kalau kita lihat untuk vol berdagangan ya, untuk volumenya agak sedikit turun, tapi nggak masalah ya, karena di sini naik turun itu hal yang biasa. Oke, nggak bosan-bosan buat ngingetin teman-teman bahwasanya cryptocurrency ya tempat terbaik untuk buang-buang duit dan tempat terbaik juga untuk menggandakan duit ya. Gimana cara menggandakan duit? Dengan membeli salah satu aset yang mungkin menurut teman-teman itu akan menghasilkan cuan dan utilitasnya jelas ya, fundamentalnya kuat. Tentunya itu menjadi patokan kita teman-teman ya, dimana progresnya juga bisa berjalan ya, seperti itu teman-teman. Yang penting mental aja ya yang dijaga kalau kalian bermain cryptocurrency. Ingat ya, bermain cryptocurrency jangan sampai kalian hanya memikirkan satu sisi, memikirkan cuannya saja. Jangan sampai memikirkan cuannya saja, tapi kalian juga harus bisa memikirkan resikonya teman-teman ya. Kalau kalian memikirkan cuannya saja tanpa memikirkan resikonya, kalian yang akan sakit hati sendiri nantinya teman-teman ya. Ingat ya, untuk Shiba sendiri teman-teman ini untuk investasi jangka panjang ya, bukan untuk jangka pendek. Walaupun memang kalau dalam jangka pendek dapat cuan, tapi nggak begitu maksimal ya. Ingat ya, dulu Shiba Inu sempat diejek, dicaci maki karena waktu itu tahun 2021 kalau nggak salah ya, sempat nambah zero juga gitu teman-teman, dan sempat dikatakan scam lah, sempat dikatakan ini itu, tapi akhirnya dia malah membuat orang menjadi kaya teman-teman ya. Semoga saja nanti teman-teman ya kita akan menjadi orang kaya kloter kedua dari Shiba. Amin. Mantap jiwa ya. Langsung saja kita bahas untuk pembahasan daripada Shiba Inu teman-teman. Nah, jadi ini dikutip dari YouTube Day teman-teman, di mana tingkat pembakaran Shiba Inu SHIB naik 140% saat Kusuma mengatakan Shibarium siap. Oke. Jadi ketika Shibarium ini dikatakan oleh Satoshi Kusama, bahwasanya Satoshi Kusama ini kemarin bilang teman-teman, busur Shibarium itu sudah siap tapi saya tidak melepaskannya. Kata daripada Satoshi seperti itu ya. Berarti anak panah ya, anak panah yang sudah ada di dalam apa ya? Namanya busur ya, apa atau apa. Pokoknya sudah ditarik teman-teman, sudah pas mau dilepaskan ya, tapi belum dilepaskan. Kenapa? Karena masih ada anggotanya yang sedang berduka, kata Satoshi seperti itu teman-teman ya. Dan itu pun memicu kenaikan daripada segi burn-nya sebesar 140% ya, saat Kusama bilang seperti itu. Nah, secara tidak langsung teman-teman ya, bongkahan besar lainnya dari Shiba Inu dihancurkan dengan peningkatan besar dalam 3 pembakaran. Oke. Jadi di sini teman-teman tingkat pembakaran melonjak 140%, tapi itu tidak cukup memang ya. Kalau kita berbicara pembakaran yang biasanya naik ribuan persen daripada Shiba Inu, kali ini cuma 140%. Agak sedikit menurun ya untuk segi pembakaran. Dan di sini Shiba membalik HFT untuk token yang paling banyak diperdagangkan, alias Shiba Inu ini bisa dikatakan akhir-akhir ini banyak sekali untuk diperjualbelikan teman-teman ya. Dan di sini Shibarium sudah siap, kata Satoshi Kusama gitu teman-teman. Oke ya. Kalau kita lihat sendiri teman-teman ya,
Shibarium sudah siap Sitoshi Kusama ya. Pada hari Selasa, pengembang utama Shiba Inu Sitoshi Kusama menyebarkan berita di saluran Telegram Shibarium yang sekarang telah aktif tentang solusi layer 2 yang sudah siap. Nah, ini adalah perkataan daripada Sitoshi Kusama, teman-teman. Jadi di sini ada 1 2 3 4 ya, ada 4 poin yang disampaikan oleh Sitoshi Kusama di mana Shibarium sudah siap. Tulisnya tidak sabar untuk mewujudkan versi beta kepadamu. Namun peluncuran akan ditunda karena pengembang teratas baru-baru ini kehilangan ayahnya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemungkinan besar teman-teman kalau musibah ini nggak terjadi itu nggak akan tertunda, kayaknya seperti itu teman-teman ya, karena Sitoshi Kusama menghargai lah ya terhadap anggotanya gitu teman-teman, dimana anggota daripada Sitoshi Kusama atau anggota daripada Shiba Inu ini sedang mengalami musibah gitu ya, mungkin ikut berduka cita dulu ya. Mungkin kalau nggak ada musibah ini bisa diluncurkan kemarin gitu teman-teman ya. Nah, terus di sini karena pengembang teratas baru-baru ini kehilangan ayahnya dan Kusuma mendesak masyarakat untuk menunjukkan ras hormat dan memberikan pria tersebut meratapi kehilangannya. Nah, sebelum rilis beta, pengembang utama Shiba akan menerbitkan beberapa artikel medium untuk memberitahu dunia tentang Shibarium. Oke, jadi yang disampaikan kemarin mungkin dalam 1 atau 2 hari ya teman-teman yang akan dirilis oleh Sitoshi Kusama, yaitu tentang artikel medium, di mana artikel medium tersebut itu akan memberitahu dunia tentang Shibarium. Apa sih Shibarium? Mungkin di situ akan tertera transaksi per secondnya, TPS-nya bisa jadi teman-teman ya, karena di sini Shibarium ini diklaim ya akan melakukan transaksi lebih cepat, biaya gas fee yang lebih murah kan, seperti itu ya. Walaupun kita secara detail belum tahu nih berapa kecepatannya atau berapa TPS-nya yang akan dimiliki oleh Shibarium nanti teman-teman ya. Dan di sini Kusama juga menyatakan bahwa dia berada di bawah serangan food yang terarah dan terkoordinasi ya, terkoordinasi. Oke, memang ya kalau kita berbicara food teman-teman, nggak hanya di token-token meme, nggak hanya di token-token micin, nggak hanya di aset 10 besar, semua aset itu memiliki pro dan kontra. Sering saya bilang semua aset ada yang suka, ada yang tidak gitu teman-teman ya. Jadi kita itu harus pintar-pintar untuk menanggapi berita ya, berita positif, berita negatif gitu ya kan. Jika ada berita negatif, kita cerna dulu itu beritanya seperti apa. Jika ada berita positif, kita juga harus mencerna dulu teman-teman ya. Karena apa? Takutnya kita salah nerima konfirmasi tersebut gitu ya kan. Ujung-ujungnya kalau kita salah terima ya kita sendiri kan yang rugi. Maka dari itu saya sering bilang terhadap teman-teman ya, sebelum melakukan pembelian suatu aset, alangkah lebih baiknya kita melakukan riset atau dior lebih dulu ya. Dan lebih enaknya lagi teman-teman, sebenarnya kita sebar benih ya, dimana kita memiliki dana $100, $200, $300 atau $500, kita sebar ke beberapa aset. Itu yang paling enak teman-teman, karena apa? Kita nggak ada yang tahu aset mana yang akan meledak dulu ya, entah Shiba dulu, entah Cardano dulu, ya, atau Ethereum dulu yang akan meledak kembali atau apa, kita nggak ada yang tahu. Setidaknya kita sebar benih untuk apa ya, bisa dikatakan biar jika benih yang kita sebar itu ada salah satu yang meledak lebih dulu, kita juga bisa ikut menikmati gitu ya. Nah, jadi ini dulu perihal Shiba Inu kali ini ya teman-teman, semoga sedikit membantu. Pokoknya tetap semangat, kurangi sambat, salam cuan.